Apa yang mau disampaikan dalam konferensi pers tadi? Ya, tadi sebenarnya kami sudah sampaikan dalam konferensi pers, namun intinya intisarinya adalah kami meminta kepada pemerintah wajib untuk melakukan pencarian keempat terhadap anak bangsa yang ditugaskan sebagai petugas negara dalam institusi kepolisian. Kenapa wajib dicari dalam pencarian keempat? Karena di dalam pencarian ketiga kemarin kami melihat adanya kejanggalan dan belum optimal, sehingga wajib dicari yang keempat. Kami juga sudah bersurat kepada para kepolisian Republik Indonesia untuk meminta audiensi untuk memaparkan secara langsung temuan-temuan kami terkait kejanggalan-kejanggalan dan tidak optimalan yang terjadi pada pencarian ketiga. Dan kami juga sudah bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima kami melakukan rapat dengar pendapat untuk memaparkan hasil temuan kami dan juga pendampingan tim kami pada saat pencarian ketiga. Diharapkan dengan adanya evaluasi dan juga input dari kami, itu bisa nanti dalam pencarian keempat untuk lebih dioptimalkan lagi. Seperti contoh, pada pencarian ketiga tidak ada parameter dalam TKP, dan bukan di TKP hilangnya Tommy dilakukan pencarian. Lalu olah TKP juga itu dilakukan di tempat lain dengan pemeran pengganti. Ya. Dan masih banyak lagi yang menurut saya kan tidak bisa nih menyampaikan semuanya di dalam satu pemberitaan seperti ini. Namun kami sudah rangkum di dalam naskah konferensi pers kami, nanti boleh saya bagikan kepada teman-teman. Silakan kalau punya akses nanti sampaikan langsung kepada para pemimpin kita, atau kalau mau dikutip pun boleh, nanti kutip aja semuanya. Yang jelas naskah ini dan juga permohonan kami ini semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada istrinya yang ditawarkan secara langsung, bahkan ya adiknya pun ditawarin masuk Akpol atau masuk polisi, saya nggak tahu anak polisi entah Akpol, tapi ini ditawari oleh salah satu perwira yang ada di Paminal. Ngapain nawarin masuk polisi, orang lagi nyari abangnya, Bu? Emang dengan dikasih jabatan polisi abangnya bakal ketemu? Ya. Jadi tadi pertanyaan tadi mungkin akan dijawab oleh Ria Tarigan, istri dari Komisaris Lemakti. Untuk masalah proyek itu sekitar bulan Januari, persisnya saya awal bulan ya, persisnya saya lupa tanggalnya. Itu Bapak dan Ibu ex Kapolres, Bapak Joyrine Wahid datang ke rumah saya. Di teras rumah saya beliau menyampaikan menawarkan proyek senilai 4,5 M. Saya tidak tahu maksud tujuannya apa, tapi di situ ada pesannya untuk bilang mertua saya pada saat itu sudah berkuar-kuar di media, sampaikan pesan untuk mertua saya untuk jangan dulu berkuar-kuar, senyap dulu supaya nanti dijanjikan ada pencarian tahap 2, itu yang dijanjikan kepada saya. Tapi di situ saya cuma mau mengambil untuk pencarian tahap 2-nya, tapi di situ ternyata tahap kedua pun ditunda-tunda, tidak ada penjelasannya. Akhirnya saya pergi langsung menghadap ke Bapak Kapolda. Artinya penawaran itu tahap pertama itu ya? Penawaran itu setelah pencarian tahap pertama di bulan Januari awal. Sekarang pencarian itu sudah dihentikan. Pencarian saat ini sudah dihentikan. Ada upaya ke arah situ, itu yang makanya kami tidak terima. Ya, jangan karena alasan katanya ditembak KKB lah, segala macam. Ya. Nanti mungkin pada saat rapat kami akan jelaskan mengenai kejanggalan yang di bidang penembakan KKB itu. Ya, bayangin 3 Jenderal Bintang 3 datang nggak ada set parameter, bisa katanya KKB lulus nembak. Dan kenapa kok nggak kena? Ayo, setahu saya di berita-berita yang sebelumnya KKB kalau nembak kita kena terus kok. Kok yang ini yang nembak KKB-nya nggak kena? Makanya jangan-jangan cipta kondisi ini, ya. Nah itu dia. Saya juga yang mewakili tim meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan senjata pasca operasi pencarian DPO. Belum pernah dibuka itu. Berapa peluru yang digunakan? Berapa peluru yang kembali? Dan bagaimana laporannya? Supaya kita bisa tahu ada nggak nih peluru-peluru atau senjata yang digunakan untuk menembak yang bukan sasaran. Kalian ngerti maksud saya kan? Seperti itu teman-teman. RDP itu sebelum pencarian ketiga. Hasilnya banyak yang tidak sesuai rekomendasi. Ya, yang mana kami akan mengadu lagi nanti
di dalam forum yang resmi, di dalam rapat dengar pendapat kepada DPR untuk melakukan suatu pemberitahuan secara resmi dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh lawyer kami yang juga merupakan adik dari Ibtu Tommy Mahfud, yaitu Terry. Gitu, ya. Ada lagi teman-teman? Bang, jika proses pemindahan tempat ini juga diterima gitu, maksudnya dilakukan pencarian ulang gitu. Kami akan terus meminta sampai pencarian keempat ini dilakukan. Tapi seandainya negara ini tidak mau ya bertanggung jawab terhadap anak bangsa yang ditugaskan sebagai petugas kepolisian, maka dengan terpaksa berarti kami yang harus mencari sendiri. Itu aja, Pak. Ya. Bang, terakhir Bang, sebenarnya ada indikasi dugaan atau apa sih Bang? Kok ada niat menghilangkan atau seperti itu? Seperti saya bilang tadi, itu kan motif. Motif itu baru bisa kita dapat kalau petunjuk terkait peristiwanya itu sudah pasti. Ya, cuman yang pasti yang bisa saya sampaikan adalah dua motifnya secara general, sengaja atau kelalaian yang ditutup-tutupi. Ya.